Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Perawat Hartono. Saya bertugas pada siang ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Sutrisno. Bisa disebutkan Pak tanggal lahirnya berapa? Oh iya, betul. Eh, ini Pak, tujuan saya kemari ingin melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Kurang lebih waktunya sekitar 15 sampai 30 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Oh ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti Bapak selama diperiksa, Bapak nafasnya seperti biasa aja. Tujuan pemeriksaan ini untuk bisa kami ketahui apa saja yang dikeluhkan di bagian terutama daerah perut ya Pak ya. Udah setelah kita melakukan penjelasan, memperkenalkan diri dan inform konsen kepada pasien, tentunya kita menjaga privasi pasien dengan menutup tirai. Kemudian juga kita siapkan alatnya seperti stetoskop dan lain sebagainya. Setelah itu kita lakukan cuci tangan dan tentunya tangan dari pemeriksa atau perawat itu dilakukan dibuat senyaman mungkin dengan cara digesek-gesekkan agar suhu tangan dari pemeriksa itu hangat. Kemudian pastikan kuku dari pemeriksa juga terpotong pendek. Bapak posisinya sudah nyaman apa belum? Sudah nyaman ya Pak ya. Posisikan pasien juga dengan nyaman, mungkin bisa supine atau semicolon tergantung pasien. Selanjutnya kita masuk ke bagian anamnesa. Yang pertama yang kita tanyakan kepada pasien, Bapak permisi saya ingin bertanya, Bapak hari ini sudah makan apa belum? Terakhir makannya kapan Pak? Oh barusan, baik. Apakah nafsu makannya sudah bagus dari sebelumnya? Apakah biasa aja? Itu Pak? Lebih bagus ya Pak ya. Apakah Bapak ada alergi, mungkin obat atau makanan sebelumnya? Oh tidak ada, baik Bapak. Kira-kira Bapak terakhir BAB kapan ya Pak ya? Oh tadi pagi. Diare apa gimana Pak? Apa konstipasi? Enggak ya Pak ya? Oh aman-aman aja, nggak ada keluhan muntah, mual? Nggak ada? Ada yang bagian nyeri perutnya? Selama di sini ada ya, ada juga, oke. Baiklah, setelah itu kita langsung melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan abdomen ini melewati tahap yang berbeda dari pemeriksaan fisik yang lainnya. Yang kita tahu ada IPPA. Di pemeriksaan abdomen ini ada inspeksi terlebih dahulu, auskultasi, kemudian perkusi dan palpasi. Langsung kita ke inspeksi. Sebelum inspeksi, Bapak mohon izin karena ini pemeriksaan perut, saya ingin membuka bajunya ya Pak ya agar kelihatan semua bagian perutnya. Atau mungkin boleh dibantu Bapak sendiri untuk membukanya. Dibuka aja kancingnya Pak. Iya, nggak apa. Permisi ya Pak ya. Di bagian inspeksi ini kita akan melihat bagian abdomen sampai di bagian simfisis ya. Nah, di abdomen ini dibagi 4 regio, kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Nah, di masing-masing kuadran ini tentunya terdapat masing-masing organ tertentu seperti di regio upper right abdomen di kuadran kanan itu ada plexus hepatik, colon ascendens, transversum ginjal kanan, kemudian ada duodenum, ada hati juga. Kemudian di bagian left upper abdomen di ujung terdapat ada limfa, ada hati juga, ada lambung, ada ginjal sebelah kiri, ada pankreas. Dan di bagian abdomen bagian bawah yang sebelah kanan itu terdapat misalnya ada appendix, cecum, ascending colon, ada kandung kemih. Kemudian setelah itu ada di bagian juga yang kuadran kiri bawah itu terdapat sigmoid, kemudian ada descending colon, ada kandung kemih dan sebagainya. Setelah itu kita inspeksi melihat dari bentuk perutnya, apakah bentuk perutnya itu normal itu apakah datar atau ada skapoid atau cekung ke dalam,
pada orang muda atau berat badan yang ideal. Kalau yang sedikit mengembang namun tidak membesar itu biasanya pada lansia yang agak tampak lebih gemuk. Kemudian kita juga cek apakah perutnya ada distensi, kemudian ada apakah bentuk perutnya itu protuberan atau pembesaran yang disebabkan oleh adanya cairan yang menumpuk sehingga perut terlihat seperti buncit atau penumpukan lemak juga bisa. Kemudian setelah itu kita lihat bentuk perutnya, kita bisa inspeksi dari bagian ujung kaki sampai ke perut. Kita bisa melihat kesimetrisan dari perut pasien, apakah kanan dan kirinya sama. Kemudian kita juga bisa melihat perubahan warna kulit, apakah ada ikterus di perut pasien. Kita juga bisa melihat juga apakah ada bekas luka seperti scar. Nanti bekas luka itu bisa mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita temukan di pemeriksaan, penyakit-penyakit yang mungkin setelah operasi seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat apakah ada ruam, ada dilatasi vena seperti adanya kaput medusa atau dilatasi pembuluh darah itu yang menyebabkan kelihatan perutnya itu seperti ular gitu kan ya. Kemudian apakah kita lihat apakah ada bagian pulsasi di daerah terutama pada daerah aorta, curiganya ada aneurisma aorta. Kemudian dari umbilicusnya kita lihat juga apakah ada penonjolan atau tidak. Kita bisa juga melihat tanda-tanda striae atau garis-garis misalnya pada pasien dengan Cushing syndrome karena peningkatan kortisol. Dan terakhir juga kita bisa melihat adanya tanda Cullen signs, adanya ekimosis atau warna merah keunguan gitu di daerah periumbilikal seperti itu. Nah, setelah kita inspeksi, kita lakukan auskultasi tentunya dengan menggunakan stetoskop. Jangan lupa stetoskopnya itu juga kita hangatkan terlebih dahulu agar nyaman ke pasien ketika menyentuh di kulit pasien. Di bagian auskultasi ada beberapa poin yang perlu kita ukur. Yang pertama ada bising usus, ada suara vaskuler abdomen, dan juga ada suara Vixen Rab. Untuk bising usus, kita menilai apakah mortalitas atau peristaltik dari usus pasien ini pada batas yang normal, jarang, ataukah sering. Jadi kita melihatnya, mencatatnya adalah dengan batas normal, suaranya jarang ataukah sering dalam waktu kurang lebih 3 menit. Pada kasus ileus obstruksi bising usus itu biasanya akan meningkat karena fungsi dari ileus itu mendorong dari obstruksi itu. Namun ketika obstruksi itu tidak ditangani, maka lama-kelamaan peristaltik usus akan menjadi trinkle atau jarang, kemudian bahkan sampai sudah menghilang atau abstain. Untuk pengukuran bising usus kita bisa dilakukan di bawah daerah umbilikal di kuadran kiri bawah, atau juga bisa di kanan bawah. Nah, kita pastikan juga dengan timer atau jam tangan berapa menitnya. Kita pastikan suaranya yang terdengar apakah dalam 1 menit itu jarang ataukah sering seperti itu. Nah, setelah kita bisa menentukan bising usus pasien, lalu kita berpindah ke suara vaskular. Suara vaskular ini adalah suara yang dihasilkan dari pembuluh darah yang normalnya bunyinya adalah bruit, seperti di aorta, arteri renalis kanan kiri, dan arteri iliaka dan juga femoralis. Bapak, permisi ya Bapak, saya periksa dulu. Nah, di daerah kuadran kanan atas kita bisa memeriksa bunyi bruit pada aorta, kemudian pada bagian arteri baik arteri renalis kiri dan arteri renalis kanan. Kemudian juga kita bisa memeriksa arteri di femoralis ya, di sebelah kuadran kiri bawah dan kuadran kiri bawah kanan dan kiri ya. Kalau misalnya setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan suara Vixen Rab, mengetahui inflamasi pada kapsula liver atau limfa. Jadi pemeriksaan Vixen Rab ini terdengar suara seperti
seperti bunyi rambut yang digesekkan. Nah, fungsinya untuk menilai apakah ada tanda-tanda inflamasi baik pada liver ataupun pada splenomegaly. Pemeriksaan friction stroke bisa dilakukan di area kuadran kanan atas kiri dan kuadran kanan atas kanan seperti itu. Setelah auskultasi selesai, kita lanjutkan ke pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi ini untuk mengetahui apakah organ-organ yang ada di dalam abdomen ini tidak mengalami perbesaran dan juga mengetahui batasan-batasan lokasinya. Artinya agar organ-organnya di dalam itu kita bisa mengecek apakah memang batasnya itu normal dari ukuran yang seharusnya. Perkusi menggunakan 3 jari untuk kemudian diketuk jari paling tengah, mulai dari seperti ini. Bisa kita lakukan dari tulang rib, dari ICS 1 sampai ke lower rib. Nah, lakukan ketukan. Normalnya ketika diketuk pada bagian dada pasien bunyinya resonan, kemudian sampai di akhir rib atau tulang iga itu di situ pasti ada organ hati di sebelah kanan. Itu harusnya normalnya suaranya akan berbunyinya dullness ya. Nah, ketika bunyi dullness ini muncul berarti tempat organ hatinya di situ. Nah, ketika bunyi dullness ini masih ditemukan di sekitar bagian yang agak melebar ke bawah, itu curiganya ada hepatomegali, karena normalnya itu untuk bunyi dullness pada hati dari dari ketukan tadi itu 6 sampai 12 cm. Kemudian juga bisa dengan melakukan perkusi dari bagian bawah dari iliaka yang harusnya normalnya bunyinya timpani karena abdomen, sampai kita temukan ke bunyi yang dullness. Nah, ketika ada bunyi dullness di sini, kita tandain dengan pensil atau pulpen. Izin ya Pak ya, saya tandain dulu ya Pak. Setelah itu kita ketuk sampai bunyi dullness-nya itu hilang atau menjadi timpani lagi. Nah, ketika sudah kita tandain ada 2 titik tadi, lalu kita ukur. Nah, berapa sentimeter? Kalau misalnya normalnya itu 6 sampai 12 cm. Oke, kemudian setelah perkusi selesai untuk mengetahui apakah ada hepatomegaly atau tidak, kemudian kita beralih ke perkusi yang dinamakan Kestel spot untuk menilai apakah terjadi enlargement atau pembesaran pada limfa atau tidak pada bagian kuadran kanan atas. Nah, normalnya limfa itu tidak teraba pada bagian paling bawah lowest costa di bagian left mid clavicula, jadi di daerah seperti ini. Pasien disuruh tarik nafas dan keluarkan. Bapak tarik nafas, kita lakukan perkusi terus sampai suaranya itu dari timpani berubah ke dullness. Apakah ada tanda dullness-nya? Jadi kalau misalnya tanda dullness itu ada, artinya curiganya terjadi splenomegaly. Normalnya harusnya timpani bunyinya, tidak boleh ada bunyi dullness. Bapak tarik nafas dalam, permisi. Di sini hasilnya dullness ya, jadi tidak ada hasilnya timpani ya, tidak ada bunyi dullness, artinya tidak ada splenomegaly. Kemudian kita selanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi ini digunakan untuk menilai apakah ada massa, apakah ada nyeri pada pasien, terutama pada bagian abdomen ya. Nah, palpasi ini dimulai dari counterclockwise atau dari kuadran kiri bawah, lalu kuadran kiri atas. Istilahnya itu melawan arah jarum jam ya, untuk mengetahui juga apakah adanya massa misalnya. Kalau misalnya teraba massa, terus habis itu apakah ada pembesaran hati, nanti akan terasa seperti ada massa di situ. Jangan lupa tadi kalau misalnya melakukan palpasi, tangan juga selalu kita hangatkan agar pasien merasa nyaman ya. Kemudian palpasi seluruh kuadran perut itu juga perhatikan ekspresi wajah ketika kita lakukan palpasi. Apakah ada
perubahan ekspresi atau mungkin keluhan pasien sebelumnya tadi, apakah ada rasa nyeri. Bapak kalau misalnya nanti ada rasa sakit ketika saya periksa, Bapak bilang ya sakitnya di daerah mana. Nah, kita lihat ekspresi pasien. Apakah ada yang sakit, Pak? Oh iya, baik Bapak. Setelah itu kita bisa melakukan juga palpasi itu setelah di seluruh area kuadran. Dengan melihat ekspresi pasien, kita bisa ke palpasi yang lebih spesifik. Misalnya ada Marfis sign positif pada kasus kolesistitis atau peradangan pada kandung empedu, atau bisa juga kita curigai ada kolelithiasis atau adanya batu empedu, atau bisa dengan pemeriksaan palpasi dengan McBurney itu pada kasus pasien yang apendik. Nah, untuk jika ada palpasi atau ada benjolan, kita curiganya ada massa, seperti ada massa tumor dan sebagainya ya. Kemudian kita juga bisa menilai keluhan nyeri pasien itu, ekspresi pasien apakah gelisah ataukah pasien nyeri tapi dia diam tidak berani bergerak, itu juga berbeda. Kalau misalnya pasien gelisah tapi nyeri, ingin posisinya berganti-ganti supaya nyaman, itu biasanya pasien ada batu di saluran kemihnya. Kemudian ada pasien yang nyeri tapi dia tidak berani bergerak, itu kita curiga adanya peritonitis atau biasanya disebut dengan board rigid atau nyeri yang kaku seperti itu. Kemudian setelah itu pada bagian palpasi kita juga bisa memeriksa dengan adanya asites atau tidak, seperti dengan fluid wave pada asites. Bapak permisi ya Bapak, tangannya bisa ditaruh di bagian tengah, kemudian kita palpasi di sebelah kiri, kemudian kita goyangkan atau kita berikan pressure atau tekanan ke arah berlawanan, kemudian kita rasakan di bagian tangan yang sebelah kiri kita apakah ada gelombang atau cairan yang menempel ke tangan kita seperti itu. Kemudian ada shifting dullness. Terima kasih Bapak. Pemeriksaan shifting dullness juga dilakukan untuk memeriksa apakah terjadinya asites. Pasien bisa Bapak permisi ya, miring dulu ya Bapak. Pasien kita bisa posisikan untuk miring, kemudian kita lakukan perkusi, harusnya bunyinya timpani gitu ya. Kemudian ketika ada shifting dullness, perkusi kita itu nanti akan kelihatan di area perut atau di area sekitar yang kita ketuk itu akan seperti adanya gelombang air seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pemeriksaan abdomen kali ini. Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya Bapak atas kesediaannya untuk dilakukan pemeriksaan. Kita akhiri terminasi dan ucapkan salam kepada pasien. Jangan lupa didokumentasikan hasil pemeriksaan tadi, baik dari inspeksi apa yang kita temukan, auskultasi, kemudian perkusi dan juga palpasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.